Saya mau khotbah bagaimana kita berbuah-buah, ya, terutama juga untuk gereja. Ini untuk jemaat, tapi juga untuk gereja, ya. Ini ada cell group nggak sih? Belum ya? Mesti bikin cell group, ya. Udah nggak apa-apa kita kok. Baca dulu deh 1 Korintus 11 ayat 1. Saya jalan ya. Nah, kita baca tuh. Ada yang bisa bacain gak sih buat saya? Jadilah pengikutku. Saya minta ada 1 orang dong yang bacain biar cepat. Mike minta dibacain dong. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, itu ya. Apa sih tujuan kita? Tuhan ciptakan kita ke bumi dan kita harus tahu apa tujuan Tuhan. Ya, kita harus jadi sama pengikutnya Kristus. Nah, kalau bilang pengikutnya Kristus, kita juga harus banyak menuai jiwa. Karena kan Tuhan bilang apa? Semua jadikan bangsa muridku, semua, segala makhluk. Ya, jadi kita memang harus cari jiwa. Ya, ada orang bilang, aduh, cari jiwa urusan pendeta, cari jiwa urusan gimana? Enggak, cari jiwa urusannya kita. Ya. Cari jiwa bisa kita perorangan, Injil satu-satu. Bisa juga kita buka sel group. Saya punya komsel anak muda, ya, tapi bukan gereja ya. Pasti takut lagi apa hari kalau gereja. Kalau komsel anak muda ya saya bilang ajak temennya yang belum kenal Tuhan ajak makan terus terus kita khotbah gitu ya. Nanti dia mau teman lagi karena situasinya enak. Makin lama makin banyak saudara. Terus kalau udah banyak baru bawa ke gereja, ya. Harus buka sel group, dan dari sel group itu harus buka. Ya, tadi waktu saya menyembah, saya lihat gereja ini penuh. Ya, bahkan mungkin nanti nggak di sini. Saya lihat kayaknya tempatnya lebih luas. Ya, tapi saya lihat banyak sel group, harus dari sel group. Ya, jadi saya melihat seperti itu. Saudara, kenapa? Terus ada yang bilang, aduh kita kalau nginjil susah, ngomong sama orang susah, ntar kita ditolak, ntar apa? Nggak apa-apa saudara, tapi kita mencoba. Ya, saya dulu kalau lari pagi, ya saya lari pagi saudara, saya suka ketemu kakek-kakek saudara. Saya tanya, lama-lama kita berteman. Ya, lama-lama berteman dia sangat kaya saudara, anak-anaknya buka toko elektronik di Glodok. Nah, saya tahu, tapi saya suka pergi dia makan bubur ayam kalau pagi-pagi ada bubur, itu ambil dari pagi, ya makan ini saya bayarin gitu saudara. Lama-lama baik. Nah, kalau udah baik saya tanya, suka pergi kemana, ke kelenteng atau ke wihara atau kemana gitu. Nah, dari situ saya ajarin gitu saudara. Terus saya kasih tahu, kalau ketemu Tuhan Yesus gini, kalau gini, akhirnya lama-lama dia percaya. Saudara, waktu itu saya masih sekolah teologi. Jadi waktu saya doain dia terima Tuhan Yesus, saya rekam pakai video saudara, karena memang buat tugas sekolah saudara. Ya, bukan maksud apa-apa, waktu buat tugas sekolah udah. Beberapa bulan kemudian dia meninggal saudara. Waktu meninggal dia masih pakai yang acara yang bukan Kristen saudara. Saya ketemu sama anaknya, papa udah Kristen, bener, cik kita aja anaknya susah mikir bener. Saya kasih lihat videonya saudara. Ya, terus akhirnya jadi gimana nih cik kita gini, nggak apa-apa saya bilang, yang penting kalau udah terima Tuhan Yesus pasti jiwanya, rohnya ketemu di surga. Udah selamat, yang penting itu saudara. Ya. Jadi kita harus menginjil, saudara, harus menuai banyak jiwa saudara. Itu bagiannya bukan cuma gembala. Tapi bagiannya kita semua. Kenapa? Karena ada upahnya, saudara. Ada orang bilang ini tugas kita, upahnya nanti bisa di surga. Enggak. Di bumi pun ada upahnya, saudara. Ada upahnya. Kenapa? Sebab Tuhan bilang, siapa mengikut aku, Tuhan beri upah. Nah, di sini ada ayatnya, saudara. Ya. Kita baca 2 Korintus 2 ayat 12. 2 Korintus 2 ayat 12. Saya mungkin firmannya cepat karena mungkin saya mau doain atau mau bernubuat, jadi saya nggak tahu ya, pokoknya 45 menit ya Pak Hari ya. Ya. 2 Korintus 2 ayat 12. Saya baca ya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Nah, ya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Saudara, Tuhan tuh buka jalan ketika kita memberitakan Injil Kristus. Jadi bukan cuma kalau kita lagi kita nginjil itu Tuhan buka jalan, bukan cuma itu. Kalau kita buka jalan tuh, kalau kita memberitakan Injil Kristus, Tuhan buka semua jalanmu. Tuhan buka pintu
pekerjaanmu. Tuhan buka pintu bisnismu. Tuhan buka pintu usahamu. Tuhan buka restoranmu, tokomu. Tuhan buka pelayanmu semuanya. Itu yang Tuhan bilang, Tuhan buka jalan. Tuhan telah membuka jalan, saudara. Jadi itu untuk kita semua. Jangan cuma bilang pendeta, udah itu aja, mulai aja deh. Dan itu dia udah terkenal. Enggak, saudara. Saya menginjil, saudara. Saya seorang penginjil. Saya dulu juga pendoa dan saya menginjil, saudara. Ya, saya nggak bilang gimana-gimana, saudara. Tetapi saya menginjil. Ketika saya menginjil dan berbuat baik, ketika saya bilang, oh segini, saya ditolong, saya dibukain pintu, saudara. Ya, saya pernah dulu nggak punya Alkitab, saudara. Jadi kalau lihat begini, nggak mungkin cuma pernah, saudara. Karena dulu sebelum bertobat, saya malas beli Alkitab. Alkitab udah jelek, nggak pernah dibuka, saudara. Nggak pernah dibuka. Nah, begitu saya sekolah Alkitab, kan saya harus menginjil. Jadi saya ke rumah sakit, saya doain orang sakit. Waktu doain orang sakit, Alkitab saya udah jelek diminta. Saudara, waduh, saya nggak kasih. Kan dia nggak punya, saya mesti kasih. Jadi saya kasih, saudara. Waktu saya kasih, saya setiap hari bingung. Kalau sekolah Alkitab kan harus bawa Alkitab. Saya nggak punya Alkitab, saudara. Mula-mula saya bilang ke perpustakaan, pinjem. Saya ketinggalan, tapi tiap hari ketinggalan kan nggak bisa. Waktu itu benar-benar saya nggak punya uang, saudara. Saya nggak berani minta punya uang, nggak berani minta uang buat beli Alkitab, enggak. Karena dulu keluarga saya belum semuanya Kristen, saudara. Jadi saya kalau bilang untuk Alkitab untuk gimana, minta sama Tuhan Yesus lu minta. Jadi saya nggak mau, saudara. Jadi saya tiap hari bergumul, saudara. Saya kalau malam saya pinjam ke kakak ipar saya Alkitab. Ya, udah pulang kuliah, saya pulang lagi, saudara. Paginya saya pinjam lagi, saudara. Saya tersiksa, saudara, karena banyak tugas harus pakai Alkitab, saudara. Saya cuma berdoa, Tuhan jangan bikin malu, Tuhan. Kalau ada Alkitab nanti saya bisa disetrap, saudara. Kalau mahasiswa masih disetrap, saudara. Jadi saya takut nanti gimana. Saudara, ternyata Tuhan sudah membuka, Tuhan sudah menyediakan, saudara. Nah, waktu saya bergumul seminggu kemudian, 10 hari kemudian, ada teman saya yang telepon, Ming, oh sekolah Alkitab ya? Sekolah teologi ya? Iya. Udah beliin lu Alkitab yang gede. Waduh, saudara. Terus ditanya, ambil nih ke rumah. Saya bilang, gak punya ongkos, kamu aja deh ke sekolah saya. Akhirnya dia ke sekolah saya, saudara, ini teman saudara. Karena saya lihat dia orang yang cukup, saudara. Ditanya mau apa lagi? Saya langsung berondong dia, saudara. Minta dibayarin kuliah 1 tahun. Minta beli buku-buku pelajaran, saudara. Minta sepatu, minta baju, minta makeup, semua, saudara. Dia bayar, saudara. Terus masih ada uangnya, saudara. Ini uangnya berapa? Buat ongkos, saya bilang. Saya masih ongkos dulu mau naik itu, saudara. Masih naik ke dalam, saudara. Paling nebeng kalau ada teman saya bareng. Saudara, segitu kenapa, saudara? Karena Tuhan buka pintu. Saya kesempatan dan dia bilang tawarin, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan. Tapi kita menunggu waktu Tuhan, saudara. Tuhan buka pintu, saudara. Ya, saya senang deh, saudara. Tuhan ternyata buka pintu. Kalau Tuhan tidak buka pintu, saya puasa setiap hari, saudara. Yang beli Alkitab. Belum tiap bulan saya harus bayar uang kuliah. Tuh sebulannya dulu masih 500.000, saya nggak ada duit, saudara. Jadi saya bergumul, saudara. Jangan sampai saya ditagih-tagih, saudara. Nah, kalau keadaan kita seperti itu, menginjil, saudara. Menginjil. Sebab firman Tuhan bilang, Tuhan buka jalan. Tuhan buka pintu. Apapun yang tertutup, saudara. Ini firman, saudara. Saya suka khotbah sama penginjil-penginjil, saudara. Saya ngomong-ngomong, itu Tuhan buka pintu, saudara. Ya. Nah, sekarang ada lagi 2 Korintus 4 ayat 3. Bagaimana kadang pintu suka tertutup, saudara. Kita baca lagi. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nggak apa-apa, saudara. Kalau kita udah ngomong Injil, udah ngomong berbuat kebaikan, tapi orangnya masih apa? Nggak apa-apa, saudara. Ya, karena mungkin bukan oleh kita, tapi mungkin ada orang lain yang Tuhan utus, sehingga waktu kita menginjil, dia belum kena, tapi kemudian ada orang lain bisa terbuka Injil itu, saudara. Saya punya paman, saudara. Paman saya sangat kaya, ya. Jadi waktu saya ngomong Yesus, karena dia masih agama yang lain, dia nggak anggap, saudara, karena saya keponakan. Nggak anggap saya setelah sini, saudara. Ya, waduh, saya baru lulus, saya kan nginjilin orang-orang terdekat, saudara. Tapi nggak bisa, saudara.
nggak bisa. Nah, saya coba nginjilin paman saya, nggak dianggap saudara. Ya, saya nginjilin papa saya terima Yesus. Kadang kan orang lebih tiap hari-hari sudah. Nah, suatu hari dia meninggal saudara. Paman saya meninggal. Waktu paman saya meninggal, papa saya sudah bertobat dan dia tanya saya, itu asuh kamu udah meninggal. Dia berbuat baik. Nanti kalau udah meninggal dia masuk neraka atau masuk surga? Bayangin saudara, saya bilang masuk neraka atau masuk surga. Saya bingung saudara. Saya bilang sih jujur, kalau belum percaya Tuhan Yesus, kayaknya sih nggak masuk surga. Kayaknya sih mungkin masuk neraka, saudara. Wah, papa saya marah, saudara. Berarti Tuhannya nggak adil. Tuhannya tidak adil. Dia orang baik. Kalau saudara susah, ditolong. Kalau orang miskin dikasih duit, dia tukang sumbang, dia tukang donasi, dia donatur. Semua keluarga kita juga suka dikasih. Gitu. Bagaimana? Nggak adil gitu. Waduh, saudara, saya nggak enak, saudara. Jawabannya gimana, saudara? Memang firman Tuhan begitu. Jadi saya bilang, udah dah, nanti dah doa puasa lagi deh. Saya bilang, saya tanya Tuhan, nanti Tuhan ngomongnya apa? Saudara, saya doa dan berpuasa, saudara. Karena saya kan takut. Waktu saya berdoa, saya puasa, Tuhan kasih lihat penglihatan. Saya melihat paman saya waktu di ICU rumah sakit, banyak pendoa datang doain dia, saudara. Saudara, kalau orang udah di ICU, udah gimana kan didoain mau, saudara. Udah tak tinggal gitu, mau. Dia waktu itu, dia mau gitu, saudara. Saya lihat beberapa pendoa datang, itu. Nah, saya bilang sama papa saya bangun tidur, saya bilang, wah, dapat mimpi. Tuhan kasih lihat asuh ini masuk surga karena didoain dia terima Tuhan Yesus. Papa saya bilang, nggak percaya. Kemarin bilangnya masuk surga, sekarang masuk neraka. Mau tanya sama istrinya, datang ke rumah tanya sama istrinya, saudara. Terus kita tanya sama istrinya, terus istrinya bilang, iya. Waktu itu dia, waktu di rumah sakit kan udah di ICU, banyak ada orang-orang gereja datang doain. Doanya gimana? Terima Tuhan Yesus, ngaku Tuhan Yesus, Tuhan gitu. Wah, selamat sama Tuhan. Terus saya bilang sama papa saya, tuh selamat. Saudara, kalau kita terus berbuat baik, Tuhan pasti buka jalan. Keselamatan Tuhan jalan, saudara. Tuhan tidak akan biarkan. Makanya kita sekarang yang Kristen yang udah percaya Yesus, terus berbuat baik. Gak boleh jahat, saudara. Kalau kita dijahatin orang, biarin. Itu urusan Tuhan, saudara. Jangan terus dendam, jangan apa. Saudara, kalau kita dendam, sakit hati, doanya gak dijawab Tuhan. Dan janji Tuhan bisa tertunda. Di sini ada yang nanya, Cimimi, buatannya belum jadi-jadi. Ini di sini udah jadi. Belum jadi. Kenapa? Kalau belum jadi, koreksi dirimu. Bukannya Tuhan yang tidak kasih, tetapi kitanya belum pantas menerima. Kitanya belum berkenan. Perkenanan Tuhan belum ada karena masih ada dosa. Susah dong, Cimimi. Kalau ada dosa, kita kan manusia biasa, nggak bisa. Tetap harus kudus. Tetap harus hidup benar. Sampai hal itu terjadi, saudara. Ya, sebab kita terus seperti itu, saudara. Ya, kalau kita lemah, minta ampun lagi. Tapi jangan sengaja berbuat dosa. Saudara, waktu saya berdoa untuk papa saya orang yang tidak percaya Yesus. Ya. Kalau marah, rumah di sini matiin, saudara. Semua saudara. Wow, bayangin, saudara. Semua benar-benar kayak orang bilang tuh, full diktator gitu orang. Nah, saya tetap berbuat baik, saudara. Waktu itu saya baru kerja di yayasan, ya. Gaji saya upah buruh minimum itu cuma 1.300.000 upah buruh minimum, saudara. Baru, saudara. Nah, saya suka kasih. Saya suka kasih keuangan saya, saudara. 1.300.500.000-nya saya kasih untuk dia, saudara. Kenapa? Karena papa saya itu sangat lemah soal keuangan. Dia termasuk orang yang mata duitan, saudara. Ini bukan jelek, tapi kita ngomong kenyataan, saudara ya. Tapi sampai akhirnya nanti dia bertobat dan dia tidak mata duitan lagi, saudara. Karena dulu dia tidak mengerti. Yang ada di otaknya adalah uang. Kita harus cari uang. Karena semua bilang, oh, orang Cina itu bisnismen. Kita harus bisnis, saudara. Jadi itu gak ada, saudara. Saya dulu mau sekolah sekretaris, gak boleh. Sekolahnya ekonomi. Karena kita mau bisnis semua, saudara. Ya. Karena uang, saudara. Nah, waktu dia sebenarnya pernah kepahitan, saudara, yang kalau ke gereja. Kenapa? Kalau gereja dikit-dikit ya sumbangan minta duit, saudara. Nah, memang ada yang salah begitu, saudara. Jadi dia nggak mau, karena dia pelit. Bayar perbuatan nggak mau, saudara. Enak aja kita usaha 10% buat dia, belum kita bayar pajak gitu, saudara. Jadi dia nggak mau, saudara, karena belum dibaharui, saudara. Nah,
Waktu itu saya cuma bilang, oh nggak kayak gini. Nih orang Kristen harus nabung. Orang Kristen kalau udah ada uang harus berderma. Saya bilang harus donatur, harus kasih buat yang lebih susah. Jadi kan kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Orang Kristen identik tidak pelit. Saya bilang, bilang nggak bisa gitu. Saudara, waktu saya jadi mulai menginjil, saudara, saya suka diundang retret. Saya ajak dia, saudara. Kalau retret, dia bilang, enak lu retret gratis, ya hamba Tuhan gratis, saudara. Ya, saya ajak dia minum, saudara, berkamar bertiga dengan adik saya. Saudara, dikasih makan, saudara. Apalagi kalau di full gospel, tiap kali ibadah makan. Ya udah, dia merasa enak, saudara gitu ya. Nah, setelah dia percaya, saudara, dia baru tahu, ternyata orang Kristen seperti ini, saudara. Kadang kita suka salah. Kalau kita nginjil ke orang, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jangan, saudara, kita harus dikasih taktik. Harus minta taktik, harus minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya? Akhirnya satu kali, papa saya sendiri minta ke gereja, saudara. Waktu ke gereja, saya ajak ke pendeta yang khotbahnya lucu, saudara. Karena kan dia belum ngerti firman, jangan khotbahnya menghakimi, minta ini, saudara, bakalan kabur. Jadi dia mau, saudara. Nah, setelah itu baru dia kemudian minta dibaptis, saudara. Dan sampai akhir hidupnya, saudara. Kenapa dia bisa protes adiknya itu masuk neraka? Dia bilang, dia udah nginjil katanya. Jadi seperti itu, saudara. Jadi kita harus seperti itu, saudara. Ya, pokoknya kita kalau misalnya jalan tertutup, berarti bukan kita, berarti Tuhan bisa kirim orang lain sehingga teman kita itu bisa selamat, saudara. Nah, ada lagi, kita baca Titus 3 ayat 14. Apa lagi rencana Tuhan? Titus 3 ayat 14. Saya baca ya. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Artinya kita harus berbuat baik. Untuk dapat memenuhi keperluan hidup pokok. Ya, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Berarti artinya apa? Kita diajarkan sama Tuhan untuk berbuat baik supaya semua kehidupan pokok kita dijamin Tuhan. Tuhan bilang untuk dapat memenuhi keperluan hidup pokok kita. Di sini Tuhan bilang apa? Kalau kita nginjil, kebutuhan sehari-hari kita dijamin Tuhan. Ini, ya, supaya hidup kita tuh jangan tidak berbuah. Tuhan mau kita ada cukup, saudara, supaya kita bisa menginjil, supaya bisa berbuah-buah. Makanya kalau kita menginjil, ya, nginjilnya benar, pasti kebutuhan hidup pokok kita pasti dijamin Tuhan. Jadi kita tuh nggak perlu gimana, nggak perlu minjem, pasti. Karena pertama Tuhan udah buka pintu, kedua Tuhan yang jamin, ini firman Tuhan yang jamin. Kehidupan sehari itu pasti cukup. Kita nggak perlu minjem, nggak perlu ngemis-ngemis, saudara. Ini pokok, saudara. Jadi engkau mulai sekarang menginjil, siapa aja menginjil, tapi menginjil jangan ngajak berantem. Terima Yesus ya, jangan, saudara. Ya, saya pernah ketemu teman, dia mau terima Tuhan Yesus, bilang nggak bisa, saudara, nggak pakai hikmat, harus pakai hikmat. Ya, jadi kita lihat kalau mereka lemah, ya kita yang loyal. Kalau mereka pelit, kita loyal, gitu, saudara. Kalau mereka gampang marah-marah, kitanya harus sabar, saudara. Jadi seperti itu, saudara. Ya, pokoknya dikasih hikmat. Ya, Tuhan yang jamin di sini. Semua harus nginjil. Aduh, saya udah lama nih. Gak usah pokoknya nginjil, ketemu orang di mana injil, saudara. Ya, ngomong yang baik-baik, Tuhan yang jamin. Tuhan buka pintu, Tuhan kasih kehidupan pokok kita. Ya. Dan yang terakhir, Mazmur 92, 14 sampai 15. Ini nanti kalau kita nginjil terus, kalau kita main terus sampai tuanya kita seperti apa? Nih, coba kita baca Mazmur 92 ayat 14. Ayo baca. Ya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Alkitab. Nah ini dia. Pada masa tua pun kita masih berbuah, menjadi langsing dan segar. Enggak, saya nggak mau gemuk, saya mau langsing. Karena saya dulu gemuk. Bayangin ya, pada masa tua kita masih berbuah-buah, saudara. Ya, berbuah-buah artinya masih kaya raya. Berbuah-buah itu masih punya penghasilan. Ya, meskipun pensiun tetap dapat penghasilan dari bunga abang ya. Dan menjadi gemuk boleh deh. Dan menjadi segar. Segar artinya mukanya awet muda ya, nggak perlu ditarik lah. Segar artinya pokoknya segar kesehatan semuanya, saudara. Ya, awet muda seperti itu. Kalau kita terus
Ya, melayani Tuhan. Jadi kalau udah tua nggak ngerongrong, saudara, nggak sakit penyakit, paling mati udah langsung gitu, sudah segar. Ya, karena Tuhan bilang berbuah-buah itu segar, saudara. Jadi santai waktunya. Jadi kita kalau mau panjang umur juga menginjil, saudara. Melayani Tuhan dan menginjil, saudara. Jadi bukan cuma bapak gembala, cuma ini, saudara. Seperti itu. Saya melihat ini sih nanti banyak kopsel, nanti akan besar, saudara. Saya rasa nggak segini, Pak. Banyak, Pak. Karena dulu 5 tahun yang lalu saya berdoa, ini pasti banyak seperti itu. Ya, nah, ya, ini masih ada di Yohanes 15 ayat 8 bilangnya gini, kalau kita mau nginjil, ya tinggallah di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan, berjalan dipimpin Roh Kudus, itu pasti sukses. Seperti itu aja. Saya nggak terlalu banyak ayat, saudara. Ya, firman Tuhan sekian aja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.